Tania melangkah masuk ke lobi kantor dengan langkah ringan, namun pikirannya terasa berat. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya selama beberapa bulan terakhir, ia merasakan debaran aneh di dadanya. Bukan karena jadwal rapat yang padat, melainkan karena kemungkinan pertemuannya dengan Rio, rekan kerjanya. Rio, dengan senyumnya yang menawan dan sorot mata hangat yang selalu berhasil membuat Tania merasa seperti satu-satunya orang di ruangan itu. Mereka bekerja di departemen yang berbeda, namun seringkali berinteraksi dalam proyek lintas divisi. Setiap kali ada kesempatan, entah itu diskusi di pantry atau presentasi di ruang rapat, mata mereka selalu bertemu. Ada sesuatu yang tak terucapkan, percikan listrik halus yang melintasi jarak, hanya mereka berdua yang merasakannya. Tania berusaha keras untuk tetap profesional, menjaga jarak, tapi setiap kali Rio tersenyum atau suaranya yang dalam menyapa, pertahanannya runtuh sedikit demi sedikit. Pagi itu, nasib seolah berpihak pada debaran hatinya. Sebuah email masuk mengumumkan bahwa Tania dan Rio akan dipasangkan dalam proyek pengembangan produk baru yang ambisius. Proyek ini akan menuntut mereka bekerja sama secara intensif, menghabiskan berjam-jam di ruang rapat, bahkan mungkin lembur. Jantung Tania berdesir antara kegembiraan dan kecemasan. Bagaimana ia akan menjaga profesionalismenya jika harus menghabiskan begitu banyak waktu di dekat Rio? Pertemuan pertama mereka untuk proyek itu berlangsung di ruang rapat kecil yang kedap suara. Rio mengenakan kemeja biru muda yang membingkai bahunya yang lebar, rambutnya yang hitam ditata api, dan aroma parfum maskulin yang samar-samar tercium membuat Tania sedikit limbung. Mereka duduk berhadapan, laptop terbuka di antara mereka. Awalnya percakapan mereka kaku, dipenuhi istilah-istilah bisnis dan strategi. Namun seiring berjalannya waktu, suasana mulai mencair. Jadi Tania, menurutmu ide ini akan berhasil? Tanya Rio, mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, pandangannya lurus ke mata Tania. Kurasa begitu Rio, tapi kita perlu mempertimbangkan risiko pasar yang lebih besar, jawab Tania. Mencoba fokus pada data di layar, namun pandangannya terus tertarik pada bibir Rio yang tipis saat ia berbicara. Mereka berdiskusi selama berjam-jam, ide-ide mengalir lancar, tawa kecil sesekali memecah keheningan. Tania menemukan bahwa Rio tidak hanya cerdas dan ambisius, tetapi juga memiliki selera humor yang tajam dan cara pandang yang menarik tentang dunia. Ia merasa nyaman di dekatnya, nyaman dalam cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dengan rekan kerja lain. Malam-malam lembur menjadi hal biasa. Seringkali, hanya mereka berdua yang tersisa di kantor yang sepi, ditemani cahaya monitor yang berpendar dan aroma kopi yang kian menipis. Dalam keheningan malam, batas antara profesionalisme dan ketertarikan pribadi mulai memudar. Suatu malam, saat mereka sedang meninjau presentasi akhir, tangan Rio tak sengaja menyentuh tangan Tania yang sedang menggeser mouse. Sentuhan itu singkat, hanya sepersekian detik, namun cukup untuk mengirimkan gelombang listrik ke seluruh tubuh Tania. Ia menarik tangannya secepat kilat, pipinya memerah. Rio berdaham, matanya menatapnya sejenak dengan intensitas yang tak salah lagi, sebelum kembali fokus pada layar. Namun, ketegangan di antara mereka sudah terlanjur terbangun, terasa begitu nyata dan memabukkan. Proyek itu akhirnya selesai dengan gemilang. Sebagai bentuk perayaan, tim mereka memutuskan untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Tania duduk bersebelahan dengan Rio. Obrolan santai, tawa lepas, dan sedikit alkohol membuat suasana menjadi lebih akrab. Di tengah keramaian, Rio mencondongkan tubuhnya ke telinga Tania. Suaranya berbisik pelan, "Kerja bagus Tania, aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu." Napas hangatnya menyapu leher Tania, mengirimkan getaran tak terduga. Tania hanya tersenyum canggung, tetapi hatinya berdegup kencang. Sepanjang malam, ia merasakan lutut Rio sesekali menyentuh lututnya di bawah meja. Sentuhan yang terasa disengaja, namun tak pernah diakui. Beberapa minggu kemudian, kesempatan lain muncul. Sebuah konferensi penting di luar kota. Tania dan Rio ditunjuk sebagai wakil perusahaan. Mereka terbang bersama, duduk berdampingan di pesawat. Selama penerbangan, mereka berbicara tentang segala hal di luar pekerjaan, mimpi masa kecil, hobi, bahkan ketakutan terdalam. Tania merasa seperti sedang membuka lembaran baru dalam hidupnya, berbagi bagian dari dirinya yang jarang ia tunjukkan. Rio mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya tak lepas dari wajah Tania. Malam pertama di kota tujuan, setelah seharian penuh presentasi dan diskusi, mereka memutuskan untuk makan malam berdua di sebuah restoran kecil yang romantis.
Cahaya lilin yang temaram, alunan musik jazz yang lembut, dan aroma anggur merah menciptakan suasana yang memabukkan. Tania mengenakan gaun sutra berwarna navy yang menonjolkan lekuk tubuhnya, dan Rio tak henti-hentinya melayangkan pujian. "Tania, kau terlihat memukau malam ini," bisik Rio, matanya berkilat penuh gairah. Pipi Tania memanas. "Terima kasih Rio, kau juga terlihat sangat tampan." Mereka berbicara hingga larut, tentang proyek, tentang kehidupan, tentang perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Ada jeda panjang yang dipenuhi keheningan yang syarat makna. Rio meraih tangan Tania di atas meja, jemarinya membelai punggung tangannya dengan lembut. Aku, aku tidak tahu harus berkata apa," kata Rio, suaranya serak. "Aku belum pernah merasakan hal seperti ini dengan rekan kerja sebelumnya." Tania menatap matanya, hatinya berdegup kencang. "Aku juga, Rio, aku juga." Saat kembali ke hotel, mereka berjalan beriringan di koridor yang sepi. Jantung Tania berpacu tak karuan. Pintu kamar mereka berdekatan. Ketika mereka berhenti di depan kamar Tania, Rio menoleh, pandangannya mengunci mata Tania. Ada keraguan, namun juga gairah yang membara di matanya. "Tania?" Rio memanggil namanya, suaranya nyaris berbisik. Tania mendongak, merasakan nafasnya tertahan, jarak di antara mereka terasa begitu tipis namun juga begitu jauh. Rio mengangkat tangannya, jemarinya menyentuh lembut pipi Tania, mengusapnya dengan ibu jarinya. Sentuhan itu membakar, membuat bulu kuduk Tania meremang. Ia menutup matanya sesaat, menikmati sensasi yang memabukkan itu. Aku ingin menciummu," bisik Rio, suaranya penuh hasrat. Tania membuka matanya, menatap Rio. Ia melihat kejujuran, kerinduan, dan gairah yang sama terpancar di mata Rio. Tanpa ragu, ia mengangguk pelan. Rio menundukkan kepalanya, bibirnya menyentuh bibir Tania dengan lembut pada awalnya, seperti ciuman penjajakan. Namun, seiring respons Tania yang tak kalah bergelora, ciuman itu berubah menjadi lebih dalam, lebih menuntut, dan penuh gairah. Tangan Rio melingkari pinggang Tania, menariknya mendekat, hingga tubuh mereka bersentuhan erat. Tania membalas, tangannya melingkari leher Rio, menariknya lebih dalam ke dalam ciuman yang memabukkan. Dunia seolah berhenti, hanya ada mereka berdua, terperangkap dalam pusaran gairah yang telah lama terpendam. Nafas mereka memburu, detak jantung mereka berpacu seirama. Rio melepaskan ciuman itu sejenak, dahinya bersentuhan dengan dahi Tania. Ini gila," bisiknya, namun senyum tipis tersungging di bibirnya. "Gila yang indah," balas Tania, suaranya serak. Malam itu, mereka tahu ada sesuatu yang tak bisa lagi mereka ingkari. Batasan profesionalisme telah runtuh, digantikan oleh jalinan emosi dan gairah yang kuat. Keesokan paginya, ada kecanggungan yang manis di antara mereka, mata yang bertemu di meja sarapan, sentuhan tangan yang disengaja saat mengambil roti, bisikan-bisikan kecil yang penuh makna. Mereka harus kembali ke kantor, kembali ke peran mereka sebagai rekan kerja. Namun, ada rahasia manis yang kini mengikat mereka. Kembali ke kantor, mereka berakting dengan sangat baik. Profesionalisme kembali menjadi tameng. Namun di balik layar, pesan-pesan singkat di ponsel, tatapan mata yang penuh arti di lorong, dan kopi diam-diam di kedai tersembunyi menjadi bagian dari rutinitas baru mereka. Gairah yang membakar di antara mereka tidak padam, justru semakin menyala-nyala karena harus disembunyikan. Setiap sentuhan tak sengaja di ruang rapat, setiap bisikan saat mereka berpura-pura membahas proyek terasa 10 kali lebih intens. Suatu sore, Rio menunggu Tania di parkiran kantor. "Ada tempat baru yang ingin kutunjukkan padamu," katanya, senyum misterius terukir di wajahnya. Tania mengikutinya, hati berdebar. Mereka berkendara ke sebuah apartemen yang tidak jauh dari kantor, apartemen Rio. Di sana, jauh dari mata-mata kantor, mereka bisa menjadi diri mereka sepenuhnya. Rio menarik Tania ke dalam pelukannya begitu pintu tertutup, menciumnya dengan intensitas yang tak bisa mereka tunjukkan di tempat lain.
Gairah yang tertahan selama berminggu-minggu meledak dalam serangkaian ciuman yang dalam dan sentuhan yang membakar. Tania merasakan setiap inci tubuhnya merespons sentuhan Rio, setiap bisikan Rio membakar jiwanya. "Aku menginginkanmu, Tania," bisik Rio, nafasnya hangat di telinga Tania. "Aku juga, Rio," jawab Tania, suaranya bergetar. Di sana, di keheningan apartemen Rio, di antara bantal dan selimut yang kusut, mereka menemukan keintiman yang sesungguhnya. Tubuh mereka saling berpadu, jiwa mereka menyatu dalam tarian gairah yang telah lama mereka dambakan. Setiap sentuhan, setiap ciuman, setiap bisikan cinta terasa begitu mendalam, mengukir janji rahasia di antara mereka. Hubungan mereka menjadi rahasia yang manis dan mendebarkan. Setiap hari adalah petualangan, setiap pertemuan tersembunyi adalah kesempatan untuk melepaskan gairah yang tak terhingga. Mereka tahu ada risiko, ada konsekuensi jika hubungan mereka terbongkar. Namun, setiap kali mata mereka bertemu, setiap kali tangan mereka bersentuhan di bawah meja, mereka tahu bahwa semua risiko itu sepadan. Cinta dan gairah yang mereka bagikan terlalu kuat untuk diabaikan, terlalu indah untuk disembunyikan selamanya. Mereka mungkin adalah rekan kerja di siang hari, namun di balik bayangan, mereka adalah sepasang kekasih yang terbakar gairah, siap menghadapi dunia demi cinta mereka.